Berita aktual, 2 September 2025. Dunia internasional menyoroti kembali konflik berdarah antara Hamas dan Israel. Setiap serangan roket, setiap korban jiwa, dan setiap tangisan anak-anak menjadi catatan kelam yang tidak bisa dihapus begitu saja. Hamas kerap menyebut diri sebagai pejuang kebebasan. Namun banyak pihak menilai langkah mereka lebih dipenuhi kebencian, kekerasan, dan kehancuran daripada perjuangan menuju perdamaian. Korban sipil terus berjatuhan, jeritan yatim piatu dan keluarga yang kehilangan orang tercinta kini menjadi simbol penderitaan berkepanjangan di tanah konflik. Pesan dunia jelas, jangan tertipu oleh kemenangan semu dan sorakan pendukung buta. Tidak ada benteng yang cukup kuat untuk melindungi kejahatan terhadap kemanusiaan. Komunitas internasional menegaskan kembali bahwa keadilan pasti datang, dan sejarah akan mencatat siapa yang memilih jalan damai dan siapa yang menabur kebencian. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia boleh bungkam, media boleh berpaling, tetapi tak satu pun darah yang tertumpah luput dari mata Tuhan. Langit mencatat, bumi menangis, dan surga bersiap mengayunkan palu keadilan. Hamas, kalian berjalan dalam gelap, memikirkan diri sebagai pahlawan. Namun kalian tidak sadar bahwa langkah kalian dibimbing bukan oleh kebenaran, melainkan oleh roh pembunuhan yang haus darah. Bukan kebebasan yang kalian perjuangkan, tetapi kehancuran, kebencian, dan kematian. Dan setiap jeritan anak-anak yang kalian buat menjadi yatim, setiap darah yang kalian tumpahkan tanpa belas kasih, telah naik seperti asap ke hadapan takhta yang maha tinggi. Tuhan tidak akan diam selamanya. Murkanya bukan seperti murka manusia yang bisa padam oleh waktu atau ditenangkan oleh kompromi. Murkanya kudus, murkanya adil, dan penghakimannya tidak bisa dihindari. Jangan tertipu oleh kemenangan semu, jangan terbuai oleh kekuatan senjata atau sorakan pendukung yang buta. Karena ketika langit terbuka dan sang hakim turun dengan kemuliaan, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada lubang bumi yang cukup dalam, tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menyembunyikan kejahatan yang tidak bertobat. Neraka bukanlah dongeng, neraka bukan ancaman kosong. Neraka adalah tempat yang telah disiapkan, bukan untuk korban, tetapi untuk para pelaku kekejaman yang mengeraskan hati. Mereka yang menolak belas kasihan akan mendapatkan keadilan dalam bentuk yang paling murni dan paling mengerikan. Masih ada jalan pertobatan, masih ada salib yang berdiri sebagai tanda pengampunan. Tetapi waktu hampir habis, dan bagi mereka yang menolak kasih Tuhan, yang menolak jalan damai, yang memilih darah daripada belas kasihan, maka api kekekalan telah menunggu. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena mereka memilih jalan yang mengantar mereka ke sana. Tuhan tidak akan dipermainkan, dan siapapun yang berdiri melawannya akan tahu bahwa lebih menakutkan dari apapun di bumi ini adalah jatuh ke tangan Allah yang hidup. Hamas, kalian bukan lagi berjalan dalam ideologi. Kalian telah berjalan dalam jalur maut. Bukan keadilan yang kalian perjuangkan, tetapi darah yang kalian tuntut tanpa belas kasihan. Setiap rudal yang kalian lepaskan, setiap rumah yang kalian hancurkan, setiap nyawa tak berdosa yang kalian rampas, semua itu berseru-seru ke hadapan takhta Allah. Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 19, "Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Jangan pikir Allah akan diam selamanya. Jangan bayangkan bahwa keheningan surga berarti persetujuan. Allah sedang bersabar, tetapi kesabarannya bukan tanpa batas. Hamas, kalian tidak sedang membangun kemenangan. Kalian sedang menggali lubang bagi jiwamu sendiri. Kalian tidak sedang menabur kejayaan. Kalian sedang menabur kutuk bagi keturunanmu. Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik
dan yang baik itu jahat. Firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 5 ayat 20. Lihatlah sekelilingmu, kalian berdiri di atas tanah yang basah oleh darah dan air mata, dan bumi tidak akan membungkam tangis para korban. Ia berseru kepada Allah siang dan malam, dan surga mendengar segala perbuatanmu, bahkan yang tersembunyi, baik atau jahat, akan dihakimi Allah. Pengkhotbah 12 ayat 14. Neraka tidak diam, neraka sedang menganga, bukan untuk para korban, tetapi untuk para pelaku kekejaman yang mengeraskan hati, yang menolak pertobatan, yang menertawakan belas kasihan, dan menginjak-injak kasih Tuhan. Masihkah kalian mengira bisa lolos dari penghakiman ilahi? Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, bahagia orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Hamas, tangan kalian penuh darah, dan jika kalian tidak bertobat, tidak hanya bumi yang akan bersaksi melawan kalian, tetapi surga pun akan menjatuhkan palu keadilan dengan gemuruh kekal. Dan penghakiman Tuhan bukanlah dongeng. Ia adalah kenyataan yang lebih mengerikan dari apapun yang dapat kalian bayangkan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berapa banyak lagi darah yang harus tumpah sebelum dunia membuka mata? Berapa banyak jeritan yang harus menembus langit sebelum keadilan dijatuhkan? Hamas, kalian tidak sedang memimpin revolusi, kalian sedang menggali liang kekekalan kalian sendiri. Langkah kalian bukan menuju kemenangan, tapi menuju jurang yang apinya tak pernah padam. Neraka sudah siap, dan ia tidak menunggu korban, tetapi para pelaku yang menolak kasih, yang menolak pertobatan, yang memilih darah daripada terang. Hamas, pintu belas kasihan masih terbuka, tapi kalian sedang berlari ke arah yang salah, dan di ujung jalan itu hanya ada api dan tangisan yang tak pernah berhenti. Berapa banyak bayi harus mati sebelum dunia berhenti membela monster yang menyamar sebagai pejuang? Berapa banyak jiwa tak berdosa yang harus dikubur dalam diam, sementara Hamas merayakan kekejian mereka? Seakan itu kemenangan. Ini bukan tentang politik, bukan tentang tanah, ini tentang kegelapan yang menelan nurani manusia hidup-hidup. Hamas, kalian tidak sedang menantang manusia. Kalian sedang menantang Tuhan sendiri, dan kalian akan kalah. Karena ketika surga menutup buku belas kasihan, neraka akan membuka gerbangnya, dan ia akan menyambut kalian. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik kekejaman. Tangisan anak-anak itu tidak akan pernah berhenti menggema di sana, dan apimu tidak akan pernah padam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu.
Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.